Halo teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video kami pada hari ini. Jadi, perkenalkan nama saya Yosepa Absari Lembunai, biasa dipanggil Sari, mahasiswa psikologi dari Universitas Nusa Cendana dengan NIM 2107020021. Jadi, pada hari ini saya akan melakukan podcast bersama teman saya yaitu Kak. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Lenisius Peter Tayoto, biasa disapa Peter, mahasiswa psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 3 dari kelas A. Nah, kami berdua pada hari ini akan melakukan podcast dengan judul yaitu Gender Disorder. Jadi kan tujuan podcast kami pada hari ini untuk memberikan edukasi kepada teman-teman mengenai gender disorder yang pada akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan di khalayak umum gitu. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ya ke Peter. Kalau pengertian gender disorder itu sendiri apa sih Kak Peter? Gender disorder atau biasa dikenal dengan gender dysphoria itu adalah kondisi di mana pertentangan dalam diri seseorang, di mana perbedaan antara jenis kelamin yang dia punya sejak lahir dengan jenis kelamin yang dia pegang atau yang dia jiwai gitu. Jadi contohnya jenis kelamin dia sebenarnya yang dia punya dari kecil, dari dia lahir yang diberikan oleh Tuhan itu kan laki-laki. Tapi yang dia percaya dan dia pegang teguh dan dia lakukan itu, dia mengekspresikan jenis kelamin dia itu sebagai perempuan. Gitu contoh dari gender disorder atau gender dysphoria itu. Ada pertanyaan sedikit Kak Peter. Jadi kan kalau dari pengertian yang Kak Peter jelaskan itu kan saya langsung terpikir nih ya, apakah ada hubungan dengan yang namanya yang orang-orang yang katakan sekarang tuh yang namanya transgender begitu. Orang yang mengubah jenis kelaminnya untuk memuaskan ini keinginannya dia. Apakah ada hubungan antara kedua hal itu? Mungkin gender disorder ini atau gender dysphoria ini ada hubungannya dengan transgender gitu. Tapi gini, konsep dari transgender itu orang yang sudah menerima dan melakukan itu terbuka di halayak umum gitu. Jadi dia mengekspresikan itu di halayak umum dengan cara dia mungkin dengan orang laki-laki dia berdandan sebagai perempuan dengan menggunakan wig, gaun gitu. Bedanya gitu dengan gender dysphoria itu orang ini dia hanya menjudge dirinya perempuan walaupun jenis kelamin laki-laki, tapi dia tidak mengekspresikan itu di halayak umum gitu, di depan orang-orang. Dia menyimpan itu karena dia takut. Makanya gender dysphoria ini itu dia tuh orang dia menjudge dirinya sebagai perempuan walaupun dirinya laki-laki, itu dia tertekan karena ada berbagai nilai-nilai di mungkin lingkungan sekitarnya mungkin yang menolak hal itu. Dan bedanya juga mungkin tidak semua transgender transgender itu bukan tidak sama dengan gender dysphoria atau gender disorder tadi, tapi ada beberapa transgender yang mungkin mengalami gender dysphoria gitu. Tidak semua ya, tidak semua, tapi ada beberapa yang transgender mengalami gender dysphoria itu. Jadi transgender itu bukan gender dysphoria, tapi ada beberapa transgender yang mengalami gender dysphoria. Jadi pada umumnya orang yang mengalami gender dysphoria ini takut untuk mengungkapkan karena kan seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya di Indonesia sendiri kan hal-hal yang berbau seksual, hal-hal yang berbau penyimpangan seperti itu masih hal-hal yang tabu untuk dibicarakan di depan umum. Untuk gejalanya sendiri nih Kak Peter, bisa kasih sharing gitu supaya kita mawas diri juga, bukan untuk ini ya, bukan untuk kasih takut-takut, cuma kalau untuk sebagai pengetahuan saja untuk teman-teman, untuk saya juga begitu. Mungkin dari gejalanya sendiri kita bisa lihat ya. Bedanya dengan transgender tadi kan, kalau transgender kita bisa lihat dengan kasat mata gitu. Orang-orang yang transgender mungkin langsung bisa dilihat dari penampilannya kan, fisiknya, dari cara pembawaannya diri gitu. Tapi orang yang gender dysphoria ini atau gender disorder ini mereka itu kita bisa lihat dengan orang yang makin pendiam. Dia yang mengasingkan diri karena takut kalau dia menunjukkan jati dirinya dia berbeda dengan apa yang dia miliki, yang Tuhan berikan itu, dia takut. Jadi dia mungkin menyendiri, mulai
asik dengan dunia sendiri, tidak mau diri, ya betul. menarik diri, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, lebih ke menghabiskan waktu dengan hal-hal yang dia sukai gitu. Jadi kita bisa lihat orang-orang gender dysphoria itu dengan melihat orang-orang yang mungkin lebih antisosial gitu. Oke. Tapi tidak semua orang antisosial, atau bisa ada juga yang introvert gitu. Mereka itu tidak semuanya gender dysphoria. Mungkin ada dengan beberapa gangguan yang lain gitu. Tapi untuk gender dysphoria ya salah satunya mereka menyendiri, karena tadi seperti saya bilang di awal bahwa orang gender dysphoria itu orang yang takut mengungkapkan. Jadi dia menyimpan untuk diri sendiri. Apa yang dia rasa, apa yang dia pengen, dia menyimpan untuk diri sendiri gitu. Oke, Kapiter, terima kasih. Jadi untuk gender dysphoria ini kan Kapiter bilang mereka menarik diri begitu. Mereka takut untuk berhubungan dengan orang lain. Terus kalau misalnya dari ciri-cirinya Kapiter tadi semi-semi introvert begitu, apakah ada keterkaitan juga dengan introvert? Mungkin iya, tapi ada beberapa orang yang gender dysphoria itu mereka tidak sampai introvert. Mereka hanya untuk jaga jarak saja dengan lingkungan sekitarnya, tapi tidak sampai ke introvert. Introvert kan yang kayak kita ketahui bersama, orang yang benar-benar ya ini apa bisa dibilang benar-benar dia punya kehidupan tahunya asik dengan dunianya sendiri kan. Jadi mungkin tadi yang saya bilang antisosial itu mungkin agak jauh sih. Iya, Mungkin bisa dibilang semi introvert. Kalau antisosial kan itu sudah benar-benar dia tidak mau berhubungan lagi dengan orang lain. Tapi dia mungkin semi introvert. Jadi dia lebih pendiam, lebih tenang, lebih mengasih menjalankan hidupnya tuh hanya dirinya sendiri gitu ya. Dirinya sendiri, oke. Oke, jadi yang Kapiter jelaskan tadi itu merupakan ciri-ciri umum. Jadi bukan berarti kalau kalian merasa nih kalian menarik diri atau apa, bukan berarti kalian juga ini termasuk gender disorder, oke? Jangan self diagnosis, oke? Terus lanjut untuk penyebabnya sendiri nih Kapiter. Apakah karena memang ketika mereka terlahir terus sudah memang begitu, atau karena ada pengaruh dari luar, atau bagaimana Kapiter? Kalau dari kebanyakan ya yang saya ketahui untuk gender dysphoria atau gender disorder ini itu kebanyakannya itu pengaruhnya dari eksternal atau dari luar. Ada juga yang pengaruh dari dalam diri sendiri gitu. Contoh yang pengaruh dari eksternal atau dari luar itu mungkin lingkungan keluarga atau lingkungan teman-temannya, lingkungan ini masyarakatnya, di mana misalnya si dia ini terakhir sebagai anak laki-laki, tapi di lingkungan keluarganya dia ini semuanya perempuan gitu. Itu juga berpengaruh? Iya, itu juga pengaruh. Akhirnya dalam pikiran dia ini, dia terbiasa dari kecil yang bergabung dengan perempuan, yang dimana dia lihat kakaknya atau mamanya make up, adiknya make up, adiknya pakai gaun perempuan. Jadi dalam dirinya dia berpikir, apakah saya bisa nih jadi perempuan? Dan dia berusahakan itu, membuktikan itu, tapi mulai timbul mulai timbul rasa kepengen gitu, kepengen untuk menjadi itu, walaupun itu tidak sesuai dengan kodratnya gitu. Jadi itu mungkin paling banyak sih pengaruhnya dari lingkungan keluarga, di mana dia yang tadi kayak saya contohkan, mungkin di lingkungan pertemanannya, di mana teman-temannya mungkin juga sama-sama penyandang gender dysphoria, ataupun ada dia berteman dengan salah satu temannya itu transgender gitu. Salah satu temannya transgender itu juga bisa mempengaruhi dia loh, gimana cara pola pikirnya dia untuk merubah kuadratnya gitu. Jadi paling penting dari gender dysphoria itu faktornya itu adalah pola pikir. Dimana faktor-faktor dari luar itu atau impuls-impuls dari luar itu yang merubah pola pikirnya dia sehingga dia mengalami gender dysphoria ini. Oke, jadi faktor terpenting yang mempengaruhi itu adalah faktor eksternal, yaitu lingkungan. Oke, dari sini saja kita bisa lihat bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh pada pola pikirnya kita. Jadi baik-baiklah dalam berteman, dalam bergaul, pilih-pilih juga perlu. Oke, untuk dari yang sudah Kapiter jelaskan tadi, apakah ada kesempatan untuk mereka sembuh begitu Kapiter? Apakah bisa disembuhkan? Kalau untuk disembuhkan bisa gitu. Jadi dalam gender dysphoria ini kan dari tadi saya jelaskan, kita bisa simpulkan kalau gender dysphoria ini salah satu gangguan.
yang dialami oleh seseorang, di mana dia mengalami kegelisahan, rasa takut, kecewa atas dirinya sendiri gitu. Untuk pada cara penyembuhan sendiri itu ada kita bisa melakukan 3 cara. Oke. 3 cara. Kalau kita sebagai psikolog, mahasiswa psikologi itu ada 3 cara. Yang pertama ada psikoterapi. Psikoterapi di mana itu ini bisa dibilang bicara 4 mata. Jadi antara si korban sama si psikolog, si yang memberikan dia psikoterapinya itu. Jadi si psikolog itu memahami keadaannya dia dan memberikan solusi gitu. Oke. Memberikan jalan gitu. Itu psikoterapi. Dan yang kedua itu psikoedukasi. Psikoedukasi di mana ini si orang memberikan psikoedukasi ini jangan hanya memberikan pendekatan kepada si korban, tapi tujuan dari psikoedukasi ini yaitu memberikan pendekatan kepada orang-orang sekitarnya dia, lingkungannya dia. Karena tadi seperti kita bilang tadi, faktor yang paling mempengaruhi dari gender dysphoria itu ada lingkungan, orang-orang di sekitarnya dia. Maka dari itu gender dysphoria ini perlu namanya ini psikoedukasi, di mana memberikan edukasi kepada orang-orang bahwa gender dysphoria ini penting loh untuk kita ketahui dan kita hindari gitu, tanpa menjudge siapa sih korbannya, tanpa menjatuhkan si korbannya, tanpa menghina si korbannya gitu. Kita memberikan edukasi kepada halayak umum supaya memahami gitu gender dysphoria ini, dan juga paling terutama itu edukasi kepada pihak keluarga dari si korban. Supaya si keluarga ini mereka itu memberi dukungan, tapi bukan dukungan untuk ke arah yang gender dysphoria ini, tapi dukungan untuk dia bisa keluar dengan cara memberikan pemahaman, bukan memberikan tekanan gitu. Cara yang paling ampuh untuk membuat orang-orang gender dysphoria keluar dari hal itu ya memberikan mereka ruang untuk bercerita, memberikan ruang mereka untuk melampiaskan semua hasrat dalam hati mereka yang belum terluapkan, memberikan mereka ruang aman, rasa sayang, supaya mereka tahu kalau mereka itu diterima. Dan di waktu itu kita bisa mengajak mereka, memberikan mereka hal-hal yang positif supaya mereka tahu nih mana yang baik gitu untuk kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Oke. Gitu. Oke. Itu saja. Oke. Jadi untuk cara penyembuhannya sendiri seperti yang sudah Kapiter jelaskan, sebaiknya langsung ke profesional yaitu psikolog. Jangan kalau memang merasa sudah saya nih langsung jangan ya terus cerita dulu kepada orang lain begitu. Oke, terima kasih Kapiter. Terus juga dari penyimpangan itu sendiri, apakah ada dampak negatif untuk diri mereka sendiri begitu Kapiter? Untuk diri mereka maupun lingkungan masyarakat sekitar. Maksudnya kan ini bukan masalah hanya tentang ini ini kan gender dysphoria kan sudah termasuk penyimpangan kalau di Indonesia. Apalagi di Indonesia sendiri kan hal-hal seperti itu masih cukup tabu begitu Kapiter. Jadi kalau untuk dia punya dampak ya, kalau untuk dampaknya untuk diri sendiri yang tadi seperti dijelaskan di awal, karena nih orang dia lebih menyendiri, mungkin dampaknya mungkin dia kekurangan teman, susah bergaul, stres mungkin karena banyak penolakan dari lingkungan sekitar. Seperti tadi Kak Sari bilang, ini bagaimana di Indonesia sendiri kalau itu masih hal yang tabu, masih nyimpang dari apa yang diterapkan di negara kita gitu. Mungkin ya stres, depresi, tekanan batin, dan kemungkinan terburuk orang ini bisa melakukan bunuh diri. Ya karena dia tahu kalau orang-orang sekitarnya dia ini tidak menerima kondisinya dia, dan dia mungkin dari stres dia berkelanjutan terus hingga depresi dia berkelanjutan terus sehingga dia berpikir kalau dia nih hidup tidak dibutuhkan lagi, jadi mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dia. Muncul gitu. persepsi negatif dalam pikirannya dia gitu untuk menyelesaikan hidupnya dia. Kalau untuk dampak lingkungan sekitarnya sendiri mungkin kita bisa lihat ya, jangan dari contoh teman-teman yang transgender, ada beberapa orang yang sudah menerima mungkin kayak dengan pilihan hidup mereka, begitu pula dengan gender disorder ini.
tapi ada beberapa orang di lingkungan sekitar kan yang masih menolak gitu. Dampaknya dari lingkungan itu, dampak bagi lingkungan dari gender disorder ini, kita bisa lihat bagaimana penolakan masyarakat terhadap orang ini gitu. Jadi orang-orang ini pasti akan, tanpa dia menjauh dari orang-orang ini, pasti masyarakat yang akan menjauhi dirinya dia dahulu, karena penilaian atau persepsi masyarakat bahwa ini anak salah gitu, tanpa membantu dia gitu. Jadi dampaknya bisa kita lihat masyarakat menjauh, habis banyaknya ya kita bisa bilang gosip-gosip gitu, untuk simpang siur ya, kata-kata angin-angin lewat lah yang bisa mempengaruhi si anak gitu, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di lingkungan tersebut gitu, apalagi di lingkungan keluarganya gitu. Itu pasti sangat-sangat berdampak bagi si keluarganya, terlebih orang tuanya. Pasti orang tuanya mungkin akan stres, depresi, kenapa sih anaknya saya begini gitu, kenapa anak saya harus begini, dijauhi oleh masyarakat, habis punya pemikiran yang begitu. Pasti orang tuanya berpikir gitu. Mungkin dampak-dampaknya ini kita bisa lihat lebih parah kalau si anak ini dia menunjukkan tapi dia menolak kalau dia mengalami itu. Kayak saya nih, saya menunjukkan kalau saya ini perempuan, tapi waktu orang mengganggu saya banci, saya menolak kalau saya bukan banci gitu. Jadi ini orang dalam diri dia nih, dia akan masih ada pertentangan begitu. Apakah saya benar ini atau bukan gitu. Begitu pula dengan orang-orang di sekitar. Jadi apakah ini anak penyakit atau gangguan? Ya benar, dia memang mengalami gangguan, tapi mungkin di lingkungan masyarakat akan linglung, akan berpikir, akan muncul persepsi bahwa dia nih mengalami gangguan jiwa lah, inilah itulah yang membuat jarak antara kedua belah pihak gitu. Jadi masih ada penolakan begitu ya Kak Peter, dampak-dampaknya itu bisa ada penolakan. Yang terakhir Kak Peter, sebagai mahasiswa psikologi, saran nih dari Kak Peter untuk teman-teman masyarakat umum, masyarakat awam yang rasa-rasanya masih berpikiran negatif nih tentang gender disorder, untuk cara mereka menyikapi ketika bertemu dengan orang-orang seperti itu. Seperti apa Kak Peter? Jadi kan seperti yang Kak Peter jelaskan tadi kan, ditakutkannya mereka tambah stres gitu kan, bisa menyebabkan bunuh diri. Ini kan secara tidak langsung bisa ada campur tangan kita juga di dalamnya kan Kak Peter gitu. Terima kasih. Sebelum masuk ke situ, saya ingin memberitahu sedikit, atau mungkin teman-teman tahu tren yang lagi ramai saat akhir-akhir ini, yang dimana seorang mahasiswa dia menjudge atau menilai dirinya dia itu tidak laki-laki, tidak perempuan, non biner begitu. Ya. Jadi dia bilang kalau dia tuh berkelamin netral gitu. Nama trennya apa? Non biner kan. Jadi non biner ini juga bisa dibilang gender disorder, tapi beda. Karena non biner ini kan dia menjudge atau menilai dia bukan laki-laki, bukan perempuan, sedangkan gender disorder ini dia berkuadrat laki-laki, tapi jiwanya dia atau dia dari dalam dirinya dia menilai kalau dia itu perempuan. Begitu pun sebaliknya. Jadi dari yang saya lihat ini, untuk di negara kita sendiri, di negara Indonesia, hal-hal seperti ini semakin ramai dibicarakan, maupun tentang non biner, transgender, apalagi mungkin ini tentang gender dysphoria atau gender disorder ini. Kita bisa bilang kalau gender dysphoria atau gender disorder ini adalah gangguan terhadap orang-orang ini loh, terhadap orang-orang yang non biner, orang-orang yang transgender, tapi tidak semua ya, tidak semua. Jadi orang-orang ini nih, mereka mengalami ketakutan, mengalami depresi, stres, karena lingkungan sekitarnya itu menolak mereka gitu. Padahal mereka hanya mau mengekspresikan apa yang mereka mau gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana, kalau tahu atau bisa melihat, kayak teman-teman bisa menilai kalau ada teman atau keluarga atau sahabat yang mengalami gender disorder, sebaiknya jangan langsung memberikan penolakan atau menjauhi dia gitu. Hal terpenting dari gender disorder itu adalah pola pikir. Jadi semakin teman-teman menjauh dari si korban ini, maka pola pikir yang terbentuk dalam dirinya dia itu semakin parah, dan itu yang mengakibatkan dia mengalami gender disorder itu. Jadi sebaiknya teman-teman memberikan pendekatan saja seperti tadi cara pencegahan gitu.
pendekatan, rasa sayang, rasa nyaman yang sewajarnya, sehingga dia tidak berpikir lebih jauh dari itu lagi, dan memberikan pendekatan yang lebih positif, memberikan dia pemahaman mana yang baik, mana yang buruk. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jangan langsung menilai gender disorder ataupun transgender ataupun non-binary ini buruk. Saya ini tidak mendukung ketiganya, tidak mendukung ataupun tidak menjadikan hal-hal tersebut, tapi di mana kita sebagai orang yang punya, untuk teman-teman di luar sana yang mempunyai wawasan luas, pemahaman yang lebih luas dari masyarakat awam di luar sana, sebaiknya kita menengahi saja gitu. Jangan langsung, karena itu bisa mengakibatkan hal-hal buruk selanjutnya yang mungkin akan di luar ekspektasi kita semua gitu. Jadi akan jadi rantai rantai yang berkepanjangan, tidak akan selesai tidak akan selesai juga. Hal ini yang sebenarnya dimulai dari hal kecil ya, berupa mindset seseorang yang mau meluapkan apa yang diinginkan, nanti akan menjadi sebuah malapetaka untuk dirinya dia sendiri gitu. Karena orang-orang sekitarnya dia, orang-orang yang seharusnya mendukung dia tapi menjatuhkan dia gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya orang-orang ini itu membutuhkan pertolongan, yaitu dengan memberikan tempat untuk dia bercerita. Hal yang paling utama untuk bisa membantu mereka dan memberikan tempat mereka bercerita, karena yang bisa kita tidak akan tahu kalau dia tanpa dia bercerita. Jadi bercerita itu adalah salah satu cara untuk bisa kita memahami orang lain dan memahami diri sendiri loh. Walaupun kita yang sebagai pendengar nih, kita yang sebagai pendengar, dengan cara mendengar ceritanya dia, kita juga bisa memahami diri kita sendiri. Apakah kita sudah sebaik itu atau kita sudah seburuk sampai mana gitu. Jadi untuk teman-teman, sebaiknya terus berpikir positif. Jangan sampai hal-hal yang sekarang lagi rame tentang non-binary, gender disorder sama transgender mempengaruhi kita semua, bahwa orang-orang itu salah atau tidak boleh. Itu mungkin kita tidak bisa langsung menilai kalau itu salah ataupun jelek, karena hal itu dia mengekspresikan dirinya dia loh. Dia mau dengan buat dia bahagia gitu, dengan cara mengekspresikan dirinya dia. Jadi kita tidak langsung bisa menilai kalau itu salah ataupun jelek. Jadi dengan cara ya kita menerima saja dulu, dengan menerima, memberikan dia tempat luang untuk bercerita, memberikan dia tempat nyaman supaya kita bisa memberikan pendekatan lebih lanjut, pemahaman tentang hal yang lebih baik gitu. Oke Kak Peter, makasih. Jadi untuk teman-teman pasti sudah kurang lebih tahulah, sudah mendapat gambaran begitu mengenai apa itu gender disorder, terus apa juga ciri-ciri, penyebab, terus tindakan yang harus teman-teman ambil ketika tindakan yang teman-teman harus ambil ketika bertemu dengan orang-orang seperti itu. Misalnya ketika ada teman, ada keluarga, terus ada pokoknya orang-orang di lingkungan sekitar kita tinggal itu mengalami hal itu, jangan langsung tolak, jangan langsung menjudge, oh dia ini negatif, dia ini tidak baik, dia ini jahat begitu. Jangan. Jadi kita memberikan pendekatan juga, kita menjadi bahu sandaran untuk mereka bercerita, sehingga dalam perjalanannya kita dapat mengerti, juga dapat menyarankan teman mungkin untuk pergi langsung ke tenaga profesional. Terus juga dari hal itu kita bisa belajar terus membuat belajar tentang psikoedukasi begitu. Oke. Sebelumnya sekalian promosi untuk teman-teman ini, sekalian promosi saja untuk teman-teman yang mungkin sedang di fase dimana mengalami pikiran gangguan yang mengganggu hingga stres, depresi, mungkin yang berkaitan dengan gender dysphoria ataupun masalah yang lain. Mungkin teman-teman bisa datang berkunjung di forum remaja PKB NTT atau di PKB NTT, di mana di sini kami menyiapkan tempat untuk teman-teman bercerita, yaitu dengan layanan konseling gratis yang dilayani langsung oleh psikolog-psikolog andalan di Kupang, di mana ada 3 psikolog yang bisa melayani teman-teman untuk berbagi cerita, memberikan saran, memberikan
masukan-masukan yang positif untuk teman-teman punya kehidupan selanjutnya. Oke, jadi teman-teman yang merasa nih ada ya mungkin tidak hanya genderis mengalami itu, jadi mungkin ada pikiran-pikiran negatif atau lagi stres atau lagi apa, bisa langsung ke Kapiter. Itu khusus wilayah NTT ya Kapiter? Di seluruh Indonesia ada. Oh ada, tapi yang cabangnya di NTT ada itu di forum rumah di PKB NTT. Oke, di Kupang. Di Kupang. Oke. Terima kasih Kapiter, terima kasih juga teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video kami pada hari ini. Shalom, terima kasih. Dadah.